Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil kami pada mata kuliah pemahaman peserta didik dalam 3 kasus yang terjadi di kelas. Tetapi sebelum itu saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Nur Uswatun Hasanat Taufir Friska Anisya Sahetapi Eka Yuliani Sujono dan Pramusinta Ayu Lestari. Kita masuk kasus 1. Pertanyaan pertama, kasus 1, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal, tanggapan kelompok kami, di mana pada percobaan kedua peserta didik masih mengingat jawaban dari percobaan sebelumnya. Kemungkinan yang dapat terjadi pada kasus ini peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua adalah peserta didik masih mengingat langkah-langkah serta jawaban dari percobaan sebelumnya karena soal yang diberikan oleh guru adalah sama, bukan serupa. Peserta didik telah mampu menyimak dan memahami urutan pengerjaan soal yang diberikan oleh guru. Berdasarkan pengamatan kelompok, menggunakan urutan pengerjaan soal dan pengulangan soal yang sama pada peserta didik serupa dengan kelebihan yang terdapat pada teori belajar behavioristik. Pada teori tersebut, guru dapat terbantu dalam mengembangkan keterampilan belajar peserta didik yang meliputi berfokus pada kecepatan, spontanitas, dan daya tahan melalui praktik dan pembiasaan. Teori behavioristik dapat diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, memerlukan pengulangan dan pembiasaan, berada pada tahapan suka meniru. Kasus 1. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut pendapat kami, teori belajar pada metode kasus di atas menerapkan teori belajar behavioristik. Dalam hal ini pembelajaran berpusat pada guru dan peserta didik. Bersifat pasif karena hanya mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru. Selain itu, pada teori behavioristik dalam kasus tersebut guru mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan pengkondisian yang dilakukan. Dalam hal ini guru memahami situasi dan kondisi belajar peserta didik, sehingga pada kegiatan pembelajaran guru mengulangi dan melatih kembali peserta didik untuk menguatkan dan mengoptimalkan kemampuan peserta didik. Bagi kami metode tersebut tetap dapat digunakan dalam kegiatan belajar yang memerlukan langkah-langkah pengerjaan soal agar siswa lebih mudah mengerti. Dalam hal ini contohnya pada mata pelajaran matematika. Akan tetapi dalam penerapannya, akan lebih baik jika guru menggunakan soal yang serupa, bukan soal yang sama, agar peserta didik mampu mengembangkan kreativitasnya dalam menyelesaikan masalah. Kita masuk kasus kedua. Pertanyaan pertama, untuk kasus kedua menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami, adapun metode pembelajaran yang diperlukan Rina untuk membantu meningkatkan kemampuan berhitung peserta didiknya yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia, yakni dengan menggunakan metode yang konkret dengan menggabungkan kognitif, lingkungan dan perilaku dengan menggunakan media yang konkret. Pada tahap perkembangan dalam teori perkembangan, peserta didik pada bangku kelas 1 SD telah masuk pada tahap operasional konkret 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Menurut kami hal yang dapat dilakukan dengan menggunakan media yang realistis bagi anak, misalnya dengan menghitung pensil, buku, atau benda-benda konkret yang berada di kelas. Pertanyaan kedua, kasus 2. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Adapun alasan kami menyarankan hal tersebut yakni berdasarkan tahapan perkembangan usia anak yang memang membutuhkan benda konkret dalam pelajaran terutama matematika untuk memudahkan proses pembelajaran dan peserta didik akan merasa lebih mudah memahami sesuatu yang nyata dan ada di sekitar mereka. Selain itu, kemampuan peserta didik dalam berpikir dan belajar melalui hal-hal yang diamati akan meningkat. Dalam hal ini peserta didik dituntun untuk memberikan penjelasan tentang sesuatu yang pernah mereka lihat berdasarkan tahap perkembangan usia, di mana anak kelas 1 SD berada pada kisaran usia Juli 11 tahun berada pada tahap praoperasional. Pada tahap ini anak memiliki kemampuan berpikir masih belum tersistem, namun anak sudah mampu memahami realita di lingkungannya, maka kita bisa menggunakan media yang realistis bagi anak.
Kasus terakhir, kasus ketiga. Pertanyaan pertama, kasus ketiga, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai, karena telah memperhatikan karakteristik peserta didik yang meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral serta perkembangan motorik. Karakteristik tersebut sangat diperlukan untuk menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak, sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Pertanyaan kedua, kasus ketiga. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, prinsip yang Made gunakan adalah menjadi guru yang berpihak pada peserta didik, di mana Made mempertimbangkan kondisi dan latar belakang dari peserta didiknya. Made memilih untuk menggunakan lingkungan sekitar agar peserta didik lebih mudah belajar. Hal ini sesuai dengan teori belajar behavioristik, karena guru terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Sehingga hal yang dilakukan Made sesuai dengan mempertimbangkan lingkungan siswa dalam proses pembelajaran. Makan apel rasa manis. Dosen ganteng kita terpanah. Mahasiswa PPG sangat manis. Sekian presentasi kami, terima kasih.